Bertemu kembali bersama saya Ibu Trimita Putriana CGP Angkatan 9, di mana di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Trisna. Beliau adalah guru Sekolah Dasar Negeri 16 Rumah, yaitu tepatnya mengajar di kelas 4D. Assalamualaikum Ibu Trisna. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sangat baik. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses observasi kelas. Adapun tujuan kita melakukan supervisi adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti. Kenapa kita melakukan percakapan observasi? Sebagai persiapan awal yang nantinya membuat Ibu Trisna menjadi percaya diri dan siap untuk melakukan pembelajaran di kelas dan bisa menghasilkan pembelajaran yang baik terhadap murid. Begitu Bu ya. Ada beberapa pertanyaan Bu nanti yang akan saya sampaikan pada Ibu Trisna terkait tujuan Ibu. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu Trisna lakukan ketika proses pembelajaran nanti di kelas? Di sini ada 3 tujuan, Bu Tri. Yang pertama itu dengan mengamati beberapa gambar bangun datar. Misalnya, siswa mampu menunjukkan gambar bangun datar, segi banyak beraturan dan tidak beraturan dengan tepat. Yang kedua itu dengan mengamati beberapa gambar dan video terkait benda konkret segi banyak. Murid mampu menyajikan contoh bangun datar segi banyak beraturan dan tidak beraturan dengan benar. Yang ketiga itu dengan berdiskusi dan menggali informasi. Murid mampu membandingkan gambar bangun datar segi banyak beraturan dan tidak beraturan terkait karakteristiknya yang dengan yang tepat. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya, yang akan Ibu capai. Nah, bagaimana area pengembangan yang akan Ibu lakukan nanti? Iya. Baik, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan 2 cara Bu Tri. Yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Baik, nah sekarang saya mau mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Baik Bu, strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dan untuk model, saya akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Ya. Tentu metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Baik Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan teks laporan observasi, LKPD dan juga laptop. Nah, kira-kira kapan Ibu akan dilakukan pembelajaran tersebut? Oh, kebetulan hari ini Bu. Hari ini Ya. ya, nanti saya akan datang ke kelas Ibu, akan melihat jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Baik, nanti setelah Ibu melakukan observasi, kita akan melakukan pasca observasi ya Bu ya. Ya. Kemudian sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu Trisna dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya. Mungkin mendapatkan gambaran media yang akan saya gunakan nanti dan akan saya siapkan terlebih dahulu. Mungkin sudah mendapatkan gambaran ya. Baik Bu, mungkin itu saja dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Dan sebelum kita belajar pada hari ini, ketua kelasnya pimpin dulu doanya agar senantiasa pelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat. Ketua kelasnya. Teman-teman sebelum belajar kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
kedua, dengan mengamati beberapa gambar dan video terkait jenjang konkret segi banyak, murid mampu menyajikan contoh bangun data segi banyak beraturan dan tidak beraturan dengan benar. Yang ketiga, dengan berdiskusi dan menggali informasi, murid mampu membandingkan gambar bangun data segi banyak beraturan dan tidak beraturan terkait karakteristiknya dengan tepat. Ya, baiklah anak-anak, di sini sebelum kita masuk pelajaran pada hari ini, Miss mau bertanya, di sini siapa yang sudah pernah lihat puffing block? Siapa ya, Papa Igus? Coba Gabriel. Supaya rapi, Fatir. Supaya bagus. Supaya bagus. Ada lagi? Supaya rata. Supaya rata. Jadi puffing block itu dibuat banyak biar menambah keindahan. Nah, untuk menambah semangat pelajaran kita pada pagi hari ini, coba sekarang kita tepuk semangat dulu. Masih ingat kan dengan tepuk semangat? Asik. Mulai ya. Tepuk semangat. Baiklah anak-anak, ini ada sebuah video tentang segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Silakan kalian tonton dulu ya. Sekarang Miss akan menjadi tiga kelompok berdasarkan minat kalian. Yang pertama kelompok apa namanya? Kulit. Yang kedua? Kuliah. Dan yang ketiga? Jamu. Nah, itu nama-nama kelompok berdasarkan minat kalian. Nah, di sini Miss ada 3 buah amplop. Kalian di dalamnya terdapat LKPD. Jadi kalian bisa baca di dalam amplop ini. Di sini ada penunjuknya. Ini Miss bagikan. Ini kelompok kulit, ini kelompok durian, ini kelompok jambu. Nah, sekarang boleh kalian buka amplopnya. Di situ ada LKPD-nya. Nah, LKPD-nya seperti ini. Nah, di sini ada petunjuk cara mengerjakannya. Nah, di sini Miss jelaskan dulu ya. Nah, ini lembar kerja peserta didik atau LKPD. Perhatikan gambar, tuliskan segi banyak beraturan dan tidak beraturan pada bangun datar berikut. Nah, ini coba kalian lihat yang mana gambar segitiga. Gambar segitiga, coba cari dulu gambar segitiga. Nah, yang ini kalian tempelkan di sini ya. Segitiga beraturan. Ini termasuk segitiga beraturan atau tidak? Kalian cek. Kalau tidak beraturan, kalian silang. Sampai sini paham? Oh, nah ini adalah lembar kerja peserta didik. Di sini ada petunjuknya kan? Perhatikan gambar, tuliskan segi banyak, beraturan dan tidak beraturan pada bangun datar berikut. Nah, ini gambar apa di sini? Segitiga. Kalau dia segi baris centeng, kalau tidak beraturan kalian tanda silang. Sampai sini paham, Nak? Nah, sudah paham? Nah, ini ada lembar kerja peserta didik. Ini ada petunjuknya. Perhatikan gambar, tuliskan segi banyak, beraturan dan tidak beraturan pada bangun datar berikut. Di sini ada gambar apa? Segitiga. Jika dia beraturan, kalian beri tanda centeng. Kalau tidak beraturan, kalian silang. Paham? Nah, silakan dilanjutkan. Baiklah anak-anak, sekarang
kerja kelompoknya. Siapa yang kelompok mau maju ke depan? Silakan kelompok kuning maju ke depan. Yang lainnya dengarkan ya anak-anak. Ayo. Ya, silakan kelompok kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kulit ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, segitiga sama sisi merupakan segi banyak beraturan. Persegi panjang bukan segi banyak beraturan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dan menanggapi hasil kerja kelompok kami persilahkan. Ya. Apakah ada yang ingin menanggapi dari kelompok kulit? Kelompok Iya. Ya, sampai sini sudah paham semua? Sudah. Silakan kelompok kulit untuk tutup presentasinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beri aplaus untuk kelompok kulit. Baiklah anak-anak, dari presentasi kelompok tadi kita sudah bisa mengetahui tentang segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Dan juga kita sudah tahu contoh-contohnya tadi kan? Apa saja tadi contohnya? Segi banyak beraturan dan beraturan. Ya, ada puppy block, ada apa lagi tadi? Segi panjang. Segitiga. Nah, sekarang kita sudah masuk ke kesimpulan dari pembelajaran kita pertama tadi sampai terakhir ini. Di sini Miss ingin bertanya, tadi segi banyak tadi ada berapa? Apa saja? Segi banyak yang beraturan dan tidak beraturan. Ada segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Jadi dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini, segi banyak beraturan memiliki panjang sisi dan besar sudut yang sama. Sedangkan segi banyak tidak beraturan itu adalah panjang sisi dan besar sudutnya tidak sama. Seperti contohnya tadi adalah puppy block, terus persegi panjang. Nah, dari pembelajaran pada hari ini, apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Semuanya harus gembira ya. Nah, dari pembelajaran pada hari ini, apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Semuanya harus gembira ya. Nah, sekarang kita beri aplaus dulu untuk kita semua karena sudah belajar pada hari ini. Ayo. Nah, sekarang kita beri aplaus dulu untuk kita semua karena sudah belajar pada hari ini. Ayo. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, sebelum pulang, ketua kelasnya pimpin doanya dulu. Marilah teman-teman sebelum pulang kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Trimita Putriana, CGP Angkatan 9, Kabupaten Seluma. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Trisna. Assalamualaikum Ibu Trisna. Bagaimana kabarnya Ibu Trisna? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik Ibu Trisna. Sekarang kita akan melakukan percakapan observasi dan nantinya saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Trisna mengenai jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu Trisna lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih
saat Ibu melakukan kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung tadi, apakah sudah berjalan dengan lancar? Iya. Karena sebelumnya belum terbiasa ya Bu, masih agak tegang. Masih jadi tegang, iya. grogi ya? Iya, grogi. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah. Iya. Semuanya sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas serta langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, mungkin untuk tahapan saya membuat perangkat pembelajaran ya Bu. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan siswa dapat menjelaskan tentang segi banyak, beraturan dan segi tidak beraturan. Sedangkan keterampilannya menempelkan segi banyak beraturan sesuai dengan nama bangunan yang tertulis di LKPD. Baik. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan Ibu yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Nah, menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada banyak kekurangan Bu. Iya. Baik, sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya, Iya. sudah berjalan dengan lancar, namun masih ada kekurangan. Nah, Ibu, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di kelas tadi? Kekurangan atau hambatan yang terjadi tentunya mungkin dialami oleh guru-guru lain ya Bu. Iya. Masih ada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif gitu Bu. Nah, Baik, jadi beberapa siswa yang tidak aktif atau tidak mau terlibat dalam proses pembelajaran, mungkin hanya mengandalkan temannya seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa mereka tidak mau terlibat ketika proses pembelajaran atau terlibat ketika diskusi? Iya. Mungkin dalam pembagian kelompok jumlah siswanya yang terlalu banyak dan nantinya saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan minat anak. Misalnya saya membagi berdasarkan gaya belajarnya, ada gaya belajar visual, auditorial dan Kinestetik ya. sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Mungkin dalam pembagian kelompok jumlah siswanya yang terlalu banyak ya. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Bu ya. Iya. Nanti proses pembelajaran ke depan Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka dengan menggunakan gaya belajar mereka masing-masing seperti yang Ibu lakukan. Nah, mudah-mudahan ya Bu, yang Ibu rencanakan terrealisasi Iya. dan akan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Iya. Baik, saya tunggu ya Bu ya. Iya. Bagaimana bisa direalisasikan atau tidak. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Ya, untuk waktunya saya belum tentu ya Bu, Belum tahu. belum tahu ya Bu, tapi akan saya lakukan secepatnya. Oh begitu. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa Iya, iya. secepatnya terrealisasi. Amin. Baik Ibu Trisna, terima kasih banyak ya sekali lagi. Assalamualaikum Ibu Trisna. Waalaikumsalam Bu.